Ini ada pertanyaan dari Ibu Nui Hayani, anaknya perempuan 13 bulan. Saat ini beratnya 7,5 kilogram, panjang badannya 73 cm. Beratnya stuck nih ya, sudah beberapa bulan. Nah, ini sudah berobat ke beberapa dokter anak, tapi belum ada perbaikan. Sudah diberi zat besi, zinc, vitamin D3, dan sudah cek urin hasilnya normal. Nah, kalau dilihat dari umur, berat badan, panjang badan saat ini di grafik tumbuh kembang WHO ini memang masih normal, tapi sudah mendekati -2 standar deviasi. Jadi nggak bagus nih karena dalam beberapa bulan stuck ya beratnya. Nah, ini kalau dibiarkan lama-lama menjadi stunting. Nah, kalau udah stunting pengobatannya lebih lama lagi nih dan lebih susah lagi. Nah, jadi solusi dari saya coba perbaiki dulu feeding rule-nya dulu ya. Nah, usahakan 3 kali makanan utama, protein hewaninya ditingkatkan lagi. Kalau perlu double protein hewani yang lunak-lunak aja dulu, telur, ikan ya. Kalau daging giling mungkin agak susah. Nah, usahakan porsinya ditambah juga dan tekstur disesuaikan dengan kondisi anak. Rasa juga harus sesuai dengan selera anak ya. Kadang nih ada beberapa kasus nih yang saya temui waktu mulai empasi, orang tua tuh terpengaruh statement anak di bawah setahun gak boleh garam, lalu makanannya tawar. Nah, jadi anaknya makannya juga gak bagus. Kalau dibiarkan maka beratnya susah naik. Saya harap anak Ibu Hayani gak begini ya. Nah, lalu feeding rule-nya ini usahakan 3 kali makan utama, jamnya yang teratur, pagi, siang, sore, jaraknya coba usahakan 5 jam ya. Nah, kalau masih ada ASI teruskan tambah susu tinggi kalori ya, misalnya Pedia Komplit. Nah, lalu vitamin teruskan buah yang tinggi kalori, misalnya alpukat ya, dan kasih aja susu kental manis untuk memperbaiki rasa. Karena kalau alpukat sendiri rasanya kan gak begitu bagus, gak begitu enak. Jadi tambah sesuatu untuk memperbaiki rasanya. Nah, lalu vitamin diteruskan. Memang ada beberapa kondisi tertentu kalau anak kekurangan beberapa vitamin, maka nafsu makannya juga berkurang. Tapi ini kan sudah dikasih vitamin dan tidak ada perbaikan. Nah, jadi mesti dicari lagi nih penyebabnya apa nih. Nah, kalau memang perlu ya cek darah. Nah, kalau dipandang perlu nih cek ke arah TBC ya, karena kasus di Indonesia tuh masih tinggi. Apakah ada orang dewasa atau remaja yang sakit TBC enggak? Kalau ada mungkin itu sebagai sumber penularan. Nah, meskipun tidak ada kontak TBC, karena orang dewasa kadang-kadang sakit TBC tapi nggak ada gejala. Nah, tetap dilakukan penelusuran ke arah TBC, misalnya mantuk tes, foto torak ya, dadanya difoto. Nah, lalu dilihat hasilnya. Kalau memang masih negatif ke arah TBC, cobalah konsultasi ke bagian tumbuh kembang atau bagian endokrin anak. Nah, mungkin ada kelainan yang lain yang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Semoga dapat menjawab ya.